Pak Sigit sekarang masuk ke sini ya, ke sini. Langsung ke kita akan bahas nomor 1. Nah, sekarang gini nak. Di sini adalah pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, persamaan garis singgung itu atau persamaan garis itu kan rumusnya Y min Y1 gitu kan. Sama dengan M kali X min X1. Nah, sampai sini pelajaran SMP yang ini. Nah, kemudian karena di sini konteks bicaranya adalah garis singgung, di sini jangan ditulis M saja, tapi ditulis apa? MGS. Jadi gradien garis singgung gitu ya. Nah, kemudian di soal ditanya adalah persamaan garis singgung kurva ini. Nah, kurva yang ini itu saya copy di sini, kemudian dia sudah diketahui bahwa nilai X-nya itu adalah Pi per 3. Nilai X-nya itu adalah Pi per 3. Saya taruh sebelah sini. Nah, kalian lihat di sini. X1-nya itu sudah ketemu, yaitu Pi per 3 X1-nya. Jadi langsung saya ganti di sini, saya gantikan aja. Nah, saya taruh sebelah sini, ini sebagai X1. Nah, sekarang persoalannya di sini kita nggak tahu Y1-nya yang mana. Karena kita belum tahu Y1-nya yang mana, berarti kita cari di bagian yang ini Y1-nya. Artinya kita substitusikan X-nya itu dengan Pi per 3. Jadi ini kita ganti Pi per 3 dulu gitu maksudnya. Ya, dan ini kita juga gantikan dengan Pi per 3. Nah, kemudian yang sering terjadi adalah kalian dalam tanda kutip semena-mena menggantikan Pi per 3 dengan yang tadinya ukuran radian, kalian ubah jadi ukuran derajat. Itu nggak boleh, nak. Biarkan aja ini dalam bentuk radian, boleh, nggak apa-apa. Walaupun nanti di coret-coret kalian ubah menjadi derajat. Jadi kalau ini diubah menjadi derajat kan sebetulnya jadi 60. Tapi kalian jangan ditulis jadi kotangan 60 derajat, jangan. Ini akan jadi masalah. Terutama buat kalian yang nantinya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya kayak teknik, itu akan jadi masalah, nak. Walaupun nanti nilainya akan sama, gitu ya. Itu masukan dari Pak Sigit. Oke, sekarang kita bisa langsung kotangan Pi per 3, itu nilainya berapa itu? Kotangan Pi per 3. Berapa itu? Setengah, kok setengah. 1/3 akar 3. Nah, saya tulis dulu 1/3 akar 3. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini apa? Ternyata ada operasi hitung lagi. Dikurangi 2 kosekan. Dikurangi 2 kosekan gini ya. Nah, di sini kosekan itu adalah sepersin. Nah, sama aja ngitung 1/sin Pi per 3. Berapa itu? Sin Pi per 3. Itu sama dengan 2/3 akar 3. Kalau saya ada kesalahan, minta tolong langsung dikoreksi ya. 2/3 akar 3. Oke, akar 3. Nah, sampai sini nggak masalah ya. Nah, kemudian dari sini baru kita akan hitung ini nilainya berapa. Nah, di sini kalian lihat di sini bagian yang ini. 2 kali 2/3 akar 3. Ini kan jadi 4/3 akar 3. Nah, ini jadi berapa ini nak kalau kita hitung? 1/3 akar 3 dikurangi 4/3 akar 3. Dia akan jadi Y-nya sama dengan berapa itu? Minus
3/3 akar 3. Atau kata lainnya adalah akar 3. Minus akar 3, sorry. Saya salah ngomong. Nah, kemudian dari sini Y-nya bisa kita langsung gantikan dengan minus akar 3 di sini. Nah, seperti ini. Atau di sini kita kasih kurung aja supaya memudahkan kalian dalam berhitung. Nah, dari yang hitungan ini kalian bisa menuliskan bahwa misal di sini adalah koordinat titik singgung. Nah, jadi harus benar-benar urut karena kalian udah posisi kelas 12. Jadi koordinat titik singgungnya adalah pi/3, gitu kan, koma, min akar 3. Nah, di sini kalian harus benar-benar detail. Karena udah kelas 3 ya, Nak ya. Sampai sini beres. Ya, sampai sini beres. Kemudian yang kita lakukan berikutnya apa? Kita cari ini. Ini kita belum tahu nilainya yang gradien garis singgung. Nah, baru sekarang kita mulai gradien garis singgung itu artinya kurvanya itu kita turunkan pertama. Jadi kurvanya itu kita turunkan pertama supaya kita peroleh gradien garis singgungnya. Nah, sekarang turunan pertama kotangan itu adalah min kosekan kuadrat. Ya, min kosekan kuadrat X. Kemudian dari sini baru kita turunkan lagi untuk yang ini. Min 2, ini kita tulis dulu. Min 2 kali, gitu kan, kosekan X. Turunannya berarti jadi apa? Kalau kosekan X itu jadi min apa itu? Min kosekan kotangan. Berarti di sini kosekan X kali kotangan X. Sampai sini tidak ada masalah ya, Nak ya? Tidak ada masalah ya? Nah, kemudian ini turunannya udah ketemu ini, Nak. Turunannya di sini. Turunannya ini kemudian kita X-nya itu kita ganti dengan yang ini, pi/3 ini. Kembali lagi jangan diganti jadi 60 derajat karena di sini main di statusnya radian bukan derajat. Nah, ini statusnya radian bukan derajat. Ini kasih keterangan di sini. Ingat, X itu sama dengan pi/3. Nah, seperti ini, Nak. Wah, gampang banget ya, matematika, ilmu yang paling gampang se-Indonesia Raya, gitu ya. Nah, sekarang apa? Kita lihat apa? Mulai kita cari ini. Kosekan kuadrat. Nah, kalau kalian bingung kosekan kuadrat itu maksudnya gimana? Ya sudahlah. Ya sudahlah, kuadratnya saya taruh di luar. Nah, ini lebih nyaman dilihat ya sama kalian ya. Nah, modelnya seperti ini, Nah, kosekan min kosekan kuadrat ya. Ini yang dikuadratkan kosekannya ya harusnya ya. Oke. Kosekan pi/3. Kosekan pi/3 tadi udah dihitung ya. Oh, berarti yang ini nih. Nah, ini kita tinggal copy. Tapi ini statusnya kuadrat. Berarti jadi berapa itu, Nak? Kosekan kuadrat dari ini. Atau gini wes, nek bingung masih bingung ini, saya copy, taruh sini, taruh kuadrat di sini. Nah, minusnya jangan lupa minusnya. Nah, taruh sini dulu. Kemudian di sini kurangi min, ya kurangi min di sini. Berarti jadi plus 2 baru kalian kalikan gitu. Kosekan pi/3. Nah, kosekan pi/3 tadi udah di sini. Nah, kita copy aja, taruh sini. Nah, cuman minusnya jangan ketinggalan di sini. Nah, kita taruh minusnya dulu.
Nah, taruh sini. Minus kosekan itu kali. Ini saya kasih kurungan saya. Nah, kasih kurung sini. Kali kotangan pi per 3. Kotangan pi per 3 apa? Sudah ada ini. Nah, sebetulnya gampang sekali, nak. Nah, di sini saya taruh. Nah, seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu, nak? Sampai sini? Aman ya, Mas Yan ya? Nah, sekarang kita tinggal ngitung ini 2 per 3 akar 3 kuadrat. 2 per 3 kuadrat itu 4 per 9. Akar 3 kuadrat itu 3. Jadi 4 per 9 kali 3. Sama aja 4 per 3. Ya, sama aja 4 per 3. Ini minusnya dulu, taruh dulu. 4 per 3, saya taruh sebelah sini. Di sini, ini 4 per 3. Kemudian, apa itu? Aduh, apa ini? Ini kok ada mainnya ya? Aduh, ini salah nih. Ini mainnya udah hilang karena tadi udah ditaruh depan ya. Kemudian ditambah 2 per 3 akar 3 kali 1 per 3 akar 3. 2 per 3 kali 1 per 3 itu 2 per 9. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 2 per 9 kali 2 per 9 kali 3 itu 2 per 3. Kemudian 2 per 3 kali 2 berarti jadi 4 per 3. Berarti di sini konsepnya adalah 4 per 3. Nah, sampai sini dulu. Apakah masih ada pertanyaan? Karena di sini langsung ketemunya 0 gitu aja ya. Belum ada pertanyaan ya, saya lanjut. Jadi gradien garis singgungnya itu adalah 0. Berarti di sini itu adalah 0. Nah, baru kita lanjut. Di sini Y kurangi min. Berarti Y tambah gitu kan. Tambah akar 3 gitu sama dengan 0. Nah, sampai sini ini berhenti, nak. Sampai sini itu berhenti kalian. Atau kalau mau dilanjutkan ya boleh. Ini menjadi Y sama dengan minus akar 3. Seperti ini juga boleh, nak. Enggak apa-apa. Kayak gini boleh. Ya. Tapi kalau ini langsung ditulis kayak gini, seperti ini, karena ada pekerjaan kalian yang nulisnya cuma gini tok. Ini jadi nggak boleh. Karena apa? Variabel y-nya hilang. Harus bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau udah ketemu sampai sini, berarti kan persamaan garis singgung pertanyaannya ini pertanyaan ini kan udah selesai dijawab. Namun penulisannya masih harus dilengkapi. Kurang apa? Kurang jadi gitu. Persamaan garis singgung kurva adalah gitu, baru masuk ke sini, Nah, ini nak. Nah, sampai sini kalian nggak usah lihat panjang pendeknya, nggak usah dilihat. Yang penting konsep urutan berpikirnya kalian pahami. Konsep urutan berpikirnya. Silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Atau saya bisa lanjut? Nah, kalau di sini saya bisa lanjut, saya lanjut ya. Saya ke lanjut dulu aja, Pak. Oh, lanjut dulu aja ya. Oke. Saya Iya, masuk Pak. ke yang nomor 2 ya. Ini saya taruh gini. Nanti kalau ada yang bertanya. Ya, saya taruh gini dulu. Oke. Nih, sekarang yang nomor 2. Ini yang nomor 2 ya. Oke, saya taruh sini. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai K. Itu nanti yang ditanya adalah nilai K-nya. Jika diketahui persamaan garis normal terhadap kurva ini pada titik ini,
sejajar terhadap garis ini gitu maksudnya. Ya. Nah, jadi maksudnya gimana itu, Pak? Maksudnya gini. Misal ini adalah kurva. Oh, kok gini ya? Sebentar. Kenapa nggak mau jalan ini? Nah, kurvanya, kalau kurvanya ini saya gambar, itu bentuknya parabola. Ya, ini bentuknya akan jadi seperti parabola. Kemudian apa? Dari parabola ini, jadi cerita dari soal ini tuh gini. Jadi dari parabola ini nanti ada yang namanya garis singgung gini. Ini garis singgungnya. Garis singgungnya saya kasih warna merah gitu ya, untuk membedakan aja sih fungsinya. Nah, dia akan menyinggung di titik ini. Nah, titiknya yang itu disebut titik singgung. Nah, ini titik singgungnya di sebelah sini. Titik singgungnya di situ. Koordinat dari titik singgung itu, koordinatnya itu adalah min 1,2. Nah, ini saya ambil dari sini langsung aja. Nah, di sini. Nah, ini titik singgungnya dengan koordinat itu min 1,2. Sampai sini dulu. Ini logika berpikirnya. Sampai sini. Nah, kemudian garis normalnya yang mana? Kalau kalian lihat di modul, garis normal itu selalu bentuknya tegak lurus terhadap garis singgung. Bentuknya tegak lurus. Artinya tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku. Kasih warna coklat aja, jangan. Orange aja ya, kasih warna orange. Nah, ini yang disebut orange inilah yang disebut dengan garis normal. Jadi ceritanya seperti itu, Nak. Ini yang disebut dengan garis normal. Oke ya. Ini yang disebut garis normal. Bentuknya kalau soal itu saya sajikan dalam bentuk grafik jadi seperti ini. Diketahui persamaan garis normal terhadap kurva ini di titik min 1,2 itu dia sejajar dengan garis ini gitu ya. Sejajar dengan garis ini. Garisnya yang ini nih sejajar dengan garis itu. Misalnya garis itu saya terjemahkan di sini ini. Nah, garisnya yang ini sejajarnya. Yang hijau ini. Karena kalau saya tembakin namanya berhimpit ya. Kalau saya taruh seperti ini, berarti garis hijau ini adalah sejajar dengan garis normal, seperti itu. Nah, persamaan garis normalnya itu yang ini. Seperti ini persamaan garis normalnya. Ya. Yang kalian diminta adalah cari nilai K-nya supaya grafik ini jadi seperti ini gitu maksudnya. Oke ya, sampai situ ya, paham ya? Di sini saya tambahin sekalian persamaan kurvanya ya, persamaan kurva itu yang ini, persamaan kurvanya yang ini supaya jelas sekalian gitu. Sisane belajar gitu maksud saya. Ini saya kecilin aja. Oke ya. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini nak. Oke ya, sekarang akan saya mulai di sini. Jika diketahui persamaan garis normal terhadap kurva ini, gitu ya, berarti kurvanya itu yang ini kurva ini. Nah, garis normalnya itu nanti terletak pada titik min 1,2. Min 1,2 itu yang ini.
Nah, itu namanya titik singgung, ya. Ini namanya titik singgung. Nah, koordinat titik singgungnya ini. Koordinatnya. Koordinat. Oke. Nah, supaya kita tahu hubungan antara garis normal ini dan di sini ada kata-kata sejajar, makanya di sini yang kita cari ada apa dulu? Gradien garis singgung dulu. Jadi kita nggak nyari gradien garis normalnya, bukan. Karena apa? Dari gambar ini kelihatan sekali bahwa yang menyinggung itu yang merah ini. Berarti kan dia punya gradien atau kemiringan. Nah, gradien garis singgung itu adalah turunan pertama. Nah, jadi ceritanya seperti itu, nak. Berarti apa? M garis singgungnya sama dengan 4X ditambah K. Seperti ini, nak. Nah, kemudian setelah ketemu ini apa? Kita cari gradiennya itu nilainya berapa sih, gitu kan? Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusi titik singgungnya. Mensubstitusi titik singgungnya. Nah, di sini. Nah, yang kita substitusi karena di sini hanya memuat variabel X saja, berarti X-nya yang saya ganti dengan angka min 1 yang ini. Saya ganti dengan ini untuk X-nya ini. Nah, saya ganti seperti ini. Sehingga saya akan dapat min 4 ditambah K. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Sampai sini. Nah, kemudian dari sini apa yang bisa kalian lakukan? Nah, kita cari apa yang bisa dilakukan di sini. Persamaan garis normal, loh kok garis normal di sini? Berarti hubungannya apa dengan garis singgung? Kita cari garis normal di sini, gradien garis normal itu kalau saya kalikan dengan gradien garis singgung, itu jawabannya harus min 1. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian garis singgungnya kan kita sudah tahu nih, garis singgungnya adalah yang ini nih. Nah, garis singgungnya bisa kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Sampai sini dulu, bisa dipahami? Sampai sini dulu, bisa dipahami ya? Nah, kemudian habis itu, gradien garis normal, itu baru kita otak-atik di sini. Artinya otak-atik apa? Minus 4 tambah K ini kita pindah ke ruas kanan, gitu kan. Ingat di sini penghubungnya adalah kali. Pindah ruas berarti jadi bagi. Maka kita akan peroleh minus 1 per, gitu kan. 1 per min 4 ditambah K. Nah, seperti ini. Pak Sigit. Dalam, ya siap. Rekordannya di-upload di YouTube ya, Pak? Iya, saya upload YouTube aja. Oh iya. Oke, siap. Lanjut ya. Kemudian dari sini anggaplah ini Pak. Ya. Sorry Pak, ini record yang ini kan Pak yang diupload? Oh iya. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, gradien garis singgung, gradien garis normal ini kita anggaplah di sini itu persamaan 1. Dianggap aja persamaan 1. Oke ya. Baru setelah ini apa? Kita baru mengerjakan sampai sini, nak. Kita baru mengerjakan sampai sini. Ya. Nah, kemudian ada kata-kata ini, kata kuncinya di sini, sejajar. Sejajar itu artinya gradiennya sama. Ya, sejajar itu artinya gradiennya sama. Maksudnya gimana? Nah, ini saya copy aja dari sini. Nah, ini saya copy. Saya taruh sini aja. Nah,
Di sini ada kata-kata sejajar, artinya apa? Ini pasti larinya ke gradien yang ini. Kita bikin dia jadi gradien ya. Kita bikin dia jadi gradien, kita taruh di bawahnya aja biar nggak bingung. Nah, gradien kalau bentuknya dia persamaan linear seperti ini, itu paling nyaman biar nggak usah ngapal ke rumus, itu adalah kita paksa dia jadi Y sama dengan. Ya, kita paksa jadi Y sama dengan, artinya minus 9-nya kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita akan dapat X ditambah 9. Dari sini tadi saya sampaikan bahwa gradien itu adalah koefisien variabel X setelah dibuat Y sama dengan. Berarti di sini dibuat Y sama dengan. Angka 3-nya ini dipindah ke ruas kanan. Di sini adalah kali 3. Pindah ruas jadi bagi 3. Sehingga kita akan peroleh 1/3 X, gitu kan, ditambah 3. Ya. Kemudian apa? Misal M adalah gradien dari garis, gitu kan, gradien dari garis ini, ya, gradien dari garis yang itu, maka didapat M-nya itu sama dengan 1/3. Nah, di sini M-nya 1/3, seperti ini, nak. Oke, sampai sini masih aman ya. Kemudian di sini akan saya tambah keterangan karena garis normal sejajar dengan garis, bukan dari garis ya, dari garis ini aja, dari garis ini, maka diperoleh apa? M garis singgung sama dengan M-nya yang ini. Lah, M-nya yang ini kan sudah ada keterangannya ya. M-nya yang ini itu adalah gradien garis ini, gitu maksudnya. Nah, tinggal kita entry aja di sini. Gradien garis singgungnya ini yang ini. Nah, ini. Ini gradien garis singgung. Di sini. Sama dengan, gitu ya, sama dengan 1/3 di sini. Nah, ini sama dengan 1/3. Oke, sampai sini masih mudah ya. Inilah yang kita otak-atik. Minusnya kita taruh di bagian penyebut. Minus kita taruh bagian penyebut, sehingga kita akan peroleh, di sini kita akan peroleh 4 kurangi K. Nah, seperti ini. Ya, sampai sini ya. Saya scroll aja. Nah, di sini nak. Setelah ini yang dilakukan apa? Nah, ini tinggal dikalikan silang aja. Angka 3-nya dikalikan dengan pembilang di ruas kiri. Kemudian 4 kurangi K dikalikan dengan pembilang yang di ruas kanan. Maka saya akan peroleh 4 kurangi K sama dengan 3. Nah, dari sini kita tinggal pindah ruaskan yang K-nya ini ke kanan, kemudian yang angka 3-nya ini ke ruas kiri. Sehingga saya dapat 4 kurangi 3 sama dengan K. Kemudian tinggal dihitung aja biasa kalau gitu ya. Berarti 1 sama dengan K. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini apa pertanyaannya tadi? Tentukan nilai K. Tentukan nilai K yang ini. Nah, baru kita tulis apa di sini? Jadi nilai
K adalah 1. Dah, seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Nggak apa-apa ya? Nah, kemudian saya sedikit untuk tambahan sedikit untuk pemahaman kalian yang berikutnya. Ini hanya tambahan contoh soal saja sifatnya. Bentar, oke. Nah, di sini ada tambahan, misalnya pertanyaannya gini ada, persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan kotangen P gitu aja ya, di titik P sama dengan pi per 4. Nah, pi per 4-nya saya tulis dulu di sini. Ini pi per 4, ini 4 dulu, kemudian pi-nya saya cari dari sini. Pi-nya ada nggak ya di sini? Oh, ada ya, ini ya. Oke. Adalah gitu ya. Bla bla bla, nggak tahu gitu ya. Nah, kalau kita peroleh soal seperti ini, nah ini saya scroll ke atas aja. Kalau saya dapat soal seperti ini, kalian diminta adalah cari persamaan garis normal untuk kurvanya ini, titik P-nya yang ini, gitu ya. Atau titik P-nya ini saya ganti dengan X aja supaya kalian lebih familiar. Ya, di sini ya. Kita mulai bahas di sini. Yang pertama, yang ditanya adalah persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu yang gimana? Persamaan garis normal itu yang gimana, Nak? Y kurangi Y 1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini adalah persamaan garis. Di sini apa? Garis normal, gitu ya. Garis normal. Karena dia bicara di garis normal, berarti di sini gradiennya adalah gradien garis normal, bukan M lagi, gitu maksudnya. Ya. Kemudian kita akan mulai mengurutkan pekerjaan kita. Jadi targetnya itu ada di sini. Targetnya nanti kita akan mulai mengerjakan. Di sini diketahui kurvanya adalah Y sama dengan kotangen X di sini. Di sini diketahui persamaannya. Persamaan kurvanya adalah ini. Nah, kalian lihat di sini ada X1, di sini ada Y1 gitu. Nah, kita harus mendefinisikan dulu X1 dan Y1 itu siapa? Misal gitu aja ya. X1 dan Y1 merupakan titik singgung dari garis singgung kurva. Nah, kita sekarang udah tahu nih, oh X1 Y1 itu titik singgungnya. Nah, supaya kita tahu X1 Y1-nya angkanya berapa, nah, di sini sudah diketahui X-nya. Sudah diketahui X-nya, itu pi per 4. Nah, X-nya ini yang disebut dengan X1, gitu maksudnya. Dari sini baru kita mencari Y1-nya berapa, gitu ya. Y1-nya kita ambil dari persamaan kurva ini, itu dengan menggantikan nilai X-nya itu dengan pi per 4. Kembali lagi saya tekankan, jangan diganti dengan derajat. Biarkan saja
dalam bentuk radian, yaitu pi per 4. Nah, di sini cari kotangan pi per 4 itu berapa, nak? Kotangan pi per 4. Kotangan itu apa toh? 1 per sin. Betul nggak? Kotangan kok 1 per sin. Kotangan itu 1 per tangen. Kalau gitu berapa, nak? Tangan pi per 4. Tangan pi per 4 berapa? 1, ya toh? Berarti kalau gitu kotangan pi per 4 berapa? 1, gitu. Nah, dari sini baru kita peroleh Y sama dengan 1, berarti ini sebagai fungsinya sebagai titik singgungnya. Nah, baru ini masuk ke sini. Nah, kemudian apa? Kalian didapat bahwa X1 dan Y1 itu nilainya sama dengan X1-nya, itu yang ini, X1-nya yaitu pi per 4, itu sebagai X1. Nah, kemudian Y1-nya itu yang ini Y1. Saya taruh di sini menggantikan ini. Nah, seperti ini. Sehingga nanti Y1 di sini bisa kita langsung ganti di sini nih. Nah, kemudian X1-nya bisa kita ganti di sini, X1. Nah, kita seperti pelajaran menempel ya kayak gini ya. Kemudian yang jadi masalah di sini apa, nak? Yang jadi masalah di sini. Oh, kok saya taruh sini ya, bukan ya. Sebentar, saya tambah dulu di sini. Tadi Y1 sama dengan M garis normal kali X kurangi X1. Nah, ini saya cuman pengen nulis ini aja. Nah, kemudian sekarang yang jadi masalah adalah gradien garis normal. Ingat, gradien garis normal itu selalu tegak lurus dengan gradien garis singgung. Jadi kalau mereka dikalikan, itu jawabannya akan ketemu minus 1 seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita nggak bisa langsung mencari gradien garis normal, tapi yang kita bisa lakukan adalah gradien garis singgung ini yang kita bisa cari. Nah, gradien garis singgung itu adalah turunan pertama, ya, turunan pertama dari persamaan kurva. Sekarang turunan pertamanya tangen apa, nak? Yuk, turunan pertama tangen. Turunan pertamanya tangan, tadi udah, nak, apa? Turunan pertama tangan sama dengan minus kosekan kuadrat X. Oke ya, sampai sini ya. Nah, sekarang baru kita ingat lagi. Nilai X-nya itu siapa? Oh, nilai X-nya itu pi per 4 loh. Nilai X-nya itu pi per 4. Berarti artinya apa? Yang tadinya min kosekan kuadrat X ini, X-nya kita bisa langsung ganti dengan pi per 4 di sini. Nah, ini kita bisa ganti langsung di sini. Nah, ini baru kita kerjakan. Tadi kosek itu apa, nak? Kosek, artinya kosek 1 per apa? 1 per sin. Oke, 1 per sin. Berarti kalau sin pi per 4 berapa, nak? Sin pi per 4 setengah akar 2, ya kan? Berarti kalau kosekan pi per 4 itu adalah akar 2, artinya tinggal dibalik aja sih sebetulnya. Nah, di sini seperti ini. Nah, dari sini kalian akan peroleh berapa ini?
akar 2 kuadrat. Ini sama dengan berapa nih? Akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jangan lupa di sini masih ada minusnya ini, Nak. Minusnya taruh depan gitu. Sampai sini masih oke ya? Nah, baru setelah itu kita mulai ngolah ini. Nah, tadi ini alasannya apa? Karena apa? Garis normal selalu tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini yang penting di sini. Ini sebagai alasan mengapa gradien garis normal kali gradien garis singgung sama dengan minus 1. Ya. Nah, baru sekarang kita bisa kerjakan ini, Nak. Saya copy di bawah aja. Nah, gradien garis singgungnya di sini adalah minus 2 ini. Gradien garis singgungnya adalah minus 2. Berarti saya bolehlah taruh di sini ganti minus 2. Nah, berarti gradien garis normalnya sama dengan kali minus 2. Pindah ruas jadi bagi minus 2. Artinya minus 1 bagi minus 2 sama dengan 1/2. Sampai sini oke? Nah, tinggal apa? Gradien garis normalnya ini lah yang masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Oke, beres ya sampai sini ya. Nah, kemudian di sini dilihat nih, saya mulai akan proses persamaan garis normalnya ini. Di sini kan kali setengah, betul nggak? Sama aja bagi 2 ya. Kali setengah sama artinya dengan bagi 2. Bagi 2 pindah ruas kan berarti jadi kali 2. Sehingga saya dapat 2 kali Y kurangi 1 sama dengan X kurangi Pi/4. Nah, seperti ini. Ruas kanan sudah nggak bisa diapa-apain, tapi ruas kiri masih bisa diotak-atik nih yang ruas kiri. Saya akan peroleh jadi 2Y kurangi 2 sama dengan X kurangi Pi/4. Kemudian yang bisa dilakukan apa? Bebas ini, siapa yang mau digeser? Kalau yang saya lakukan, 2Y-nya aja yang saya geser ke kanan, minus Pi/4-nya yang saya geser ke kiri. Sehingga saya peroleh min Pi/4, ini ya. Bukan min Pi/4, tapi Pi/4 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 2Y. Setelah ini apa yang dilakukan? Sudah selesai, Nak. Atau kalau mau dirapikan, ya boleh. Ya, kalau mau dirapikan, jadinya X kurangi 2Y, X kurangi 2Y sama dengan Pi/4 kurangi 2. Nah, terakhirnya apa? Jadi, jangan lupa, persamaan garis normal adalah tinggal di copy aja dari sini, Nak. Oke, terima kasih. Beres.